Jadi begitu, Mbak Koni, jangan terlalu liar. Mohon maaf, Anda menurut saya terlalu liar pendapatnya. Ini seolah-olah ingin membenturkan tentara kita dengan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Ada statement dari Koni Rahakundini Bakri yang katanya pengamat militer dan pertahanan. Ini cukup mengusik saya untuk memberikan komentar. Ya, tidak selamanya kan orang elit di Jakarta selalu benar. Nah, sebelum saya komentari, mari kita simak dulu seperti apakah sih statement dari Mbak Koni Rahakundini ini. Saya nggak tahu, tapi kalau saya jadi presiden ya, saya ger-gerin diri saya aja. Ketika menteri saya mundur, saya nggak akan cuma ngomong, oke saya hargai mau mundur. Loh, saya refleksi dong, kenapa dia mundur? Oh iya ya, oh ternyata aturannya kalau mau maju itu harus mundur. Lalu saya, aturannya Sebentar, saya komentari dulu sebelum saya lanjutkan. Ibu Koni, isu Pak Mahfud MD mundur itu bukan karena mengapa dia mau mundur, bukan karena Pak Jokowinya, tetapi karena Pak Mahfud MD-nya. Pak Mahfud MD yang pada debat Cawapres kemarin itu terang-terangan menyalahkan sejumlah kebijakan besar Presiden Jokowi, di antaranya terkait food estate, terkait dengan kebijakan impor, hilirisasi, dan lain sebagainya. Jadi bukan karena Pak Mahfud MD diisukan mundur karena Presiden Jokowi, tetapi karena desakan publik kepada Pak Mahfud MD atas integritasnya yang sudah tidak sejalan lagi dengan Presiden. Karena Pak Mahfud MD sebagai menteri yang mestinya segaris lurus dengan Presiden sudah berani memasang kuda-kuda, bahkan menyalahkan kebijakan Presiden Jokowi. Dan etikanya boleh saja begitu, silakan. Tetapi etikanya ya harus mundur. Itu loh, kronologinya begitu loh Ibu Koni. Jangan dibalik. Jangan dibalik bahwa Pak Mahfud MD mundur karena kesalahannya Jokowi, karena perbuatannya Pak Jokowi. Bukan, karena perbuatannya Pak Mahfud MD sendiri yang sudah terlihat tidak sejalan dengan Pak Jokowi, sehingga publik mendesaknya untuk mundur. Sehingga kemudian kalau sudah mundur, maka silakan Pak Mahfud MD mau ngomong apapun, mau ngeritik apapun dengan Pak Jokowi, ketika sudah di luar rumah, di luar kabinetnya Jokowi, oke. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan persoalan kritikannya, tapi persoalan dia masih di dalam rumah. Masih dalam rumah, masih makan di rumah itu ya harus sejalan dengan kepala keluarganya, dengan Presiden. Satu itu, yang kedua isu wacana pemakzulan. Jadi pertama kali yang menggunakan wacana ini muncul pemakzulan karena ada sejumlah orang dari petisi 100 diantaranya keturunan imigran Yaman, Faisal Asegaf CS itu yang kemudian tiba-tiba mewacanakan pemakzulan setelah bertemu dengan Pak Mahfud MD di kantor Menko Polhukam. Ini juga tidak elok. Ada orang mau melengsarkan, menghentikan presidennya di tengah jalan, kemudian itu dirembuk di kantor Menko Polhukam. Kantor yang mestinya menjadi penjaga gawang, memperkuat posisinya presiden, yang mestinya memperkuat keamanan presidennya. Itu awalnya justru dari situ. Ya jangan dibalik-balik. Bu Koni, satu yang kedua, bahwa tidak ada persyaratan kalau mau maju harus mundur. Undang-undang pemilu membolehkan presiden, wakil presiden, menteri untuk ikut menjadi peserta pemilu dengan catatan dan persyaratan tertentu. Tidak harus mundur. Itu undang-undang pemilu dibuatkan ada maksudnya begitu. Karena itu jabatan-jabatan politik. Etikanya yang tertinggi di negara kita ini ya undang-undang, itu etikanya. Kalau nggak dipakai undang-undang, syariatnya tidak jelas, ya etika lebih sulit lagi untuk menakar ini etika atau tidak. Etika kita di dalam menjalankan pemerintahan ya undang-undang itu gimana sih? Oke ya, itu kemudian selanjutnya.
sebagai presiden tadi yang udah limbung nih membedakan posisi antara kepala pemerintah atau kepala negara, ya harusnya dia mundur. Itu kan menurut saya harusnya begitu. Kembali ini masalahnya ke fatsun politik, ke etika, ke moral. Jadi kompas kita tuh jangan cuma legal. Kita boleh. Nah, kalau kompasnya bukan persoalan legalisasi hukum, bukan benar dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, apalagi apa yang menjadi patokan etika fatsun macam apa? Bahwa etika politik kalau tanpa dibatasi, diatur dengan undang-undang loh, setiap orang memiliki tafsir tentang etika yang bermacam-macam. Nggak ada takarannya, nggak ada batasannya. Susah, lebih rumjam lagi nanti. Nah, makanya agar ada pegangan, ada parameter yang sama tentang etika berbangsa dan bernegara ini dibatasi dengan undang-undang, diikat dengan undang-undang, yaitu yang menjadi pedoman. Itu saja tafsirnya bisa beda-beda. Jangan kalau kemudian aturan pegangan landasannya etika yang tidak jelas. Begitu, Bang Oni. Itu penegasan dari yang tadi ya. Legitimasinya tercapai nggak gitu? Itu yang terjadi hari ini. Itu kenapa begini ya. Adakah tadi malam saya diundang oleh calon paslon pemenang bahwa udahlah Bu Koni nggak usah terlalu keras, bahwa dipastikan 02 ini akan menang satu putaran, ya kan? Dipastikan satu putaran, dipastikan ini untuk hanya tinggal 19 hari, ya sudahlah, maksudnya terima saja gitu. Dari hasil katanya survei 52% and so on and so forth. Saya cuma mau bilang aja, kalau saya nggak tahu kenapa keyakinan itu terjadi sampai bisa bicara begitu kepada saya. Tetapi yang mau saya sampaikan begini, Anda boleh Pak Presiden ya, yakin betul bahwa TNI misalnya, segelintir TNI belakang atau seluruh TNI belakang saya nggak tahu, atau Polri atau BSSN atau apapun gitu kan. Tetapi how far can you go Mr. Presiden? Karena tadi ya, kita tuh logik aja, Vox Populi, Vox Dei, satu tentara sekarang atau Polri itu menghandle 632 orang Indonesia. Dan rakyat Indonesia 632 itu yang per satu tentara atau polisi itu mewakili suara Tuhan yang mengirimkan. Jadi jangan main-main dengan rakyat aja saya ngomong. Kekuatan rakyat itu dahsyat. Kekuatan rakyat itu dahsyat. Bapak tegas berarti artinya yang Pak Mahfud itu menyindir Pak. Pokoknya lama-lama jadi provokator sampean. Iya, sampean maksudnya apa? Mau mengadu tentara dengan rakyat? Memwarning tentara tidak main-main dengan rakyat dengan membandingkan satu tentara mewakili sekian ratus ribu rakyat, sekian juta rakyat. Lama-lama seperti provokator sampean. Jangan begitu dong. Kalau Anda merasa jadi pengamat militer dan pertahanan, tidak bijak lah, tidak seharusnya ngomong demikian. Itu sudah semi-semi provokasi menurut saya, provokasi memancing kemarahan rakyat untuk berani dengan TNI-nya. Tidak begitu konteksnya. Itu asumsi-asumsi sampean saja Bu Koni. Ya kalaupun ada dugaan atau pandangan satu putaran, itu di antara yang sudah terlihat adalah survei-survei yang sudah berjalan selama ini, bahwa beberapa survei yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, angka Prabowo Gibran memang paling tinggi, bahkan ada yang 51%. Survei asing kemarin yang dirilis oleh The Economic, majalah dari Inggris. Begitu juga survei-survei dalam negeri, hampir 50%, walaupun memang mayoritas di angka sekitar 47%. Itu menjadi landasan pendapat orang bahwa ini memang kemungkinan satu putaran, dan semua, ya nggak semua ya, mayoritas orang sepakat untuk satu putaran, karena satu menghemat biaya negara 17 triliun, yang kedua bisa mencegah potensi perpecahan, disintegrasi bangsa di masa jeda. Seandainya 2 putaran itu jedanya 5 bulan, itu berbahaya, provokasi bisa masuk, termasuk mungkin provokasi dari asing yang sudah ada gejala ingin mencampuri urusan pemilu ini. Jadi begitu, Pak Koni, jangan terlalu liar. Mohon maaf, Anda menurut saya terlalu liar pendapatnya. Ini seolah-olah ingin membenturkan tentara kita dengan rakyat Indonesia atas kekecewaan politik yang Anda rasakan. Berhati-hatilah. Ini musim pemilu, jangan memperkeruh, jangan memperpanas situasi. Katanya pengamat militer, pengamat ketahanan, tapi Anda justru akan merapuhkan pertahanan bangsa dan negara kalau begini caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.